Oke, selamat malam semuanya. Saya akan lanjutkan metode titik impas kita sudah selesai dan yang dikerjakan itu sudah benar. Karena memang pada dasarnya metode perhitungan titik impas itu nggak susah ya. Cuman menjumlah, mengurang gitu. Asal kita tahu yang mana fixed cost-nya, yang mana variable cost-nya, harusnya sudah dapat. Selanjutnya jelas kita akan berhitung tentang metode perhitungan biaya lainnya. Salah satunya kan tadi dengan menghitung menggunakan titik impas. Yang kedua adalah menggunakan perhitungan biaya lainnya. Jadi ini juga mau mengetahui berapa biaya yang sebenarnya akan membuat perusahaan ini untung ataupun dia tidak rugi atau tidak untung gitu ya. Yang pertama adalah namanya full costing atau dikenal dengan absorption costing. Oke. Nah, pada full costing ini artinya adalah seperti bahasanya artinya semua biaya itu akan dimasukkan. Oke, menjadi biaya produksi gitu ya. Berarti yang masuk ke dalam fixed cost atau overhead cost pun akan dimasukkan ke dalam biaya full costingnya gitu ya. Selanjutnya, biaya produksi tersebut akan dibebankan ke jumlah unit produksi yang dihasilkan. Karena memang pada dasarnya kan perusahaan menghasilkan sejumlah unit produk, tetapi tidak semuanya terjual. Sebagian akan dijadikan sebagai persediaan stok di gudang gitu ya. Nah, pada full costing ini semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk di dalamnya adalah overhead seperti ya kalau bahasa awamnya adalah biaya lain-lain ya. Oke. Dan fixed cost-nya itu akan dimasukkan ke dalam biaya produksi. Sebenarnya pada dasarnya adalah biaya produksi ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Oke, tetapi kebanyakan menghitung biaya variabel. Kenapa? Semakin besar produksinya, maka biayanya akan semakin besar. Itu konsepnya. Nah, di sini full costing, biaya fix sekalipun itu akan dihitung ke dalam biaya produksi. Gitu ya. Gimana caranya? Oke, overhead perusahaan. Nah, karena biaya presiden itu tidak dirincikan ke dalam biaya perusahaan, maka dia akan masuk ke dalam biaya lain-lain. Dianggap adalah biaya lain-lain itu salah satunya adalah biaya persediaan. Oke, per 10.000 unit tadi. Maka kalau dihitung untuk 1.000 unit itu adalah 5,1 juta. Ibarat kata ini saya pecah ke dalam satuan terkecilnya gitu ya. 6 juta per 10.000 unit, maka per 1.000 unitnya adalah 5,1 juta. Oke. Harga pokok barang yang terjual setelah saya kurangi dengan biaya yang tidak dijual tadi, maka itu adalah 45,9 juta. 51 juta dikurang 5,1 juta adalah 45,9 juta. Oke. Sehingga gross marginnya adalah 26,1 juta. Oke. Di sini di full costing kita akan membuat dia menjadi gross margin atau margin kotornya senilai 26,1 juta. Ini kalau dikurangin. Oke ya. Nah, perusahaan juga mengeluarkan biaya untuk penjualan sebesar 15 juta serta biaya administrasinya 12 juta. Ini totalnya 27 juta. Sehingga gross margin atau pemasukan yang margin kotor dari hasil penjualan itu yang 26,1 juta, saya kurangi dengan biaya saya yang lain sebesar 27 juta, maka sebenarnya perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 900.000. Gitu ya. Jadi nggak susah ya. Selanjutnya yang kedua adalah direct costing. Nah, direct costing itu artinya adalah dia tidak memasukkan fixed cost, tetapi dia hanya memasukkan biaya yang secara langsung berkenaan dengan proses produksinya saja, yaitu variable cost. Dan selanjutnya variable cost ini akan menjadi biaya produksi yang dibebankan pada produk yang terjual. Oke, biaya tetapnya ini tidak langsung dibebankan. Artinya sesuai dengan harafiah direct costing artinya adalah yang berkenaan langsung dengan biaya produksinya, yaitu biaya tetap. Oke, biaya tidak tetap atau biaya variabel. Sementara biaya tetapnya itu tidak dibebankan pada produksi saat itu, tetapi sepanjang periode terjadinya biaya gitu ya, karena pada dasarnya biaya tetap ini kan perhitungannya bukan hanya untuk satu kali produksi saja, tetapi per periode. Misalnya periodenya selama sepanjang 1 kuartal 6 bulan gitu ya.
Nah, ini satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kalau tadi full costing, kalian lihat tadi ya, saya membahas tentang gross margin, disebutnya sebagai gross margin. Sementara pada direct costing artinya adalah karena memang dia hanya biaya yang berkena langsung, disebut dengan contribution margin atau margin yang berlangsung berkontribusi. Sangat mudah, caranya seperti apa? Bentuk rugi laba jurnalnya seperti ini ya pada dasarnya ya. Jadi kita belajarnya jurnal yang sangat sederhana lah. Oke, sampai di sini materi saya. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan. Saya akan jawab via WA. Saya harap materi saya sangat mudah dimengerti. Sampai di sini, terima kasih. Bahasan saya tidak mudah, tidak sulit. Yang saya sampaikan pun sudah